Mama tidak boleh bersobat sekarang. Langsung ke Pak, mau langsung istirahat. Farid. Langsung sini ya? Iya. Maaf ya, duduk lagi semuanya. Duduk lagi. Iya, duduk lagi. Cukup melambaikan tangan, Bu. Kasihan dia lelah sekali. Lambaikan tangan aja. Iya. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا زاد عن الوهمنا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Nenek Mama Dede. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qawli kita dia dari wa may yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Kami hatur Pangarsa Kiai pimpinan Pondok Pesantren An-Nur Al Mubarakah, oke kapiatur para tokoh agama, tokoh masyarakat,
Oke kapihatur sadaya jamaah oge santri-santri anu kumang parigi banggakeun. Abdi nyimpen waktos saukudur 2 menit hungkul payuneun nenek payuneun mama. Alhamdulillah abdi parantos ditampi di dieu ngiring tempat dina raraga haul Ibu Rama Armal Farid. Abdi nyungkeun doa ti sadayana mugia almarhum sang almarhumah ditampi iman Islamna ku Allah Subhanahu wa taala. Oge abdi hormatkeun ka Pondok Pesantren An-Nur, mudah-mudahan ngahasilkeun santri-santri anu berkualitas. Kumaha masa kitu sakali deui mama nyungkeun didoakeun pasantren oge milad safari termasuk haul Ibu Rama abdi. Sakali deui nuhun ka para pemuda, tokoh agama, tokoh masyarakat kerjasama. Oge tinggal trapel salsabila anu ngiring ngadukung oge mudah-mudahan biasa umroh sasarangan sareng mangpani dina sasi safar. Hatur nuhun ka sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan catatan yang hormatnya siapa? Cara itu. Jauh berani. Nagok. Mangga kanggo salajengna sambutan ti Bapak Ketua MUI kanggo masih jangan kanggo warga masyarakat. Kadek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina kali siang ieu urang sadayana kagunturan nadu gara-gara menyambuti alhamdulillah. Pangersa mama kersa lulumpaheun ka Raengkok ieu Singasari Desa Pasir Panjang. Izin kuring atas nami MUI Desa Pasir Panjang oge masyarakat sadayana. Alhamdulillah ngahaja panginten izin kuring ka ngawa di mana di Langan Sari di DKI tempat gitu ya. Panginten kanggo laporan alhamdulillah di perjalanan kalawan lancar izin kuring ngabantu mobil butut meliti Bapak Etot gitu mudah-mudahan dari kawal polisi Duri Kamanan Jaya. Izin kuring atas nama masyarakat sadayana ngarosbinya pisan katersana mama alhamdulillah biasa lumpah kali mangga ya pagikan sadayana masyarakat izin kuring ngantos kana pilujang di mana sakitu anu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian pada sikap lagi gapai karena acara pokok langsung nenek mama dede tepuk tangan semuanya. Saya rasa pohon ini pindahin ngalangin orang nih. 1, 2 pohon pindahin ke belakang. Ya, punten diangkat pohon. Itu pindahin yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatma'innul qulub
wa bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maut. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim kullu nafsin dha'iqatul maut wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mautu badun wa kullu nafsin dha'iqun. Shadaqallahu alazim wa shadaqar rasulul karim. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren An-Nur wal Barokah, yang saya hormati Ketua MUI, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita semua hadir di Pondok Pesantren An-Nur wal Barokah dalam rangka haulan orang tua dari Ustaz tadi, Bapak Mahfud, Ibu Momo, Bapak Hidayat, dan Ibu Uti. Hadirin sekalian, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Bapak Ibu sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha punten? Duha sabaraha? Kamu ningali gayana ibu-ibu Gusti halis melengkung, bibir biru bani onyol. Tahajudnya sabaraha? Cek saya mah asa gayaan ini dan dananya daripada tahajud. Tapi saya yakin Bapak Kiai berharap semoga hadis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Karena Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Kira-kira orang ayeuna untung apa rugi? Untung apa rugi? Serius? Anda mereka jangan pakai lampu dong, silon. Jangan pakai lampu, mereka silahkan jangan pakai lampu, mata saya silon. Kalau Anda sekarang merasa beruntung, saya tanya, jawab dengan jujur. Waktu bapak-bapak masih berjaga, ibu-ibu masih perawan, bahula lamun sholat nu dibaca surat naon? Kuliah inna a'tayna. Dikawin, punya suami, punya anak, punya rumah, punya motor, punya mobil, punya baju koneng, baju hijau, biru. Saya tanya, punten apa sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini lamun sholat nu dibaca surat naon? Tahu hadirin, saat ini haulan dari Bapak Mahfud, Ibu Momo, Bapak Hidayat, sama Ibu Entin. Haulan dalam Islam tidak wajib, ada perintah haulan. Tapi kenapa kita bikin haulan? Koreksi diri kita. Selama orang tua kita meninggal dunia, anak menantunya teh sabaraha kali hafal Al-Quran. Berapa banyak nyumbang pesantren, nyumbang musola,
nyumbang madrasah, berapa banyak bikin jembatan, bikin pertemuan, berapa banyak nyumbang anak yatim. Itu maksudnya koreksi buat kita yang ditinggalkan. Ibarat sebuah perusahaan, yang namanya perusahaan tiap tahun pasti punya perhitungan, betul apa betul? Misalnya usaha saya punya usaha setahun, selama setahun ada nggak yang menguntungkan? Kenapa bisa untung usaha saya? Ada nggak yang merugikan? Kenapa usaha saya jadi merugi? Apa penyebabnya? Kenapa bisa untung? Kenapa bisa rugi? Kita koreksi. Haulan orang tua yang sudah meninggal. Kita bertanya dengan diri kita, apakah semua perintah Allah sudah saya kerjakan? Atau ada nggak perintah Allah yang belum saya lakukan? Apakah semua yang dilarang oleh Allah sudah saya hindari? Atau adakah yang dilarang oleh Allah masih saya lakukan? Itu pertanyaan kita. Sampai di mana ketakwaan saya? Sampai di mana keimanan saya? Itu pertanyaan kita. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah amalan kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Para hadirin, kalimat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mengandung dua pengertian yang sangat dalam dan sangat luas. Yang pertama peringatan, yang kedua perintah. Peringatan, hidup pasti bertemu dengan kematian. Perintah, sisa umur yang ada hendaknya dimanfaatkan di jalannya Allah hidup. Yang pertama peringatan, semua manusia yang hidup pasti mati. Betul apa betul? Camat, kalau capres, cawapres, cabuk, cawabuk, cagup, cawagup, ada yang jadi ada enggak? Kalau camat, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, pasti mati. Saha nu hoyong pang payuna ngacung. Nggak ada yang pengen juga. Rasul bersabda, al-mautu babun wa kullun nasi tahiluh. Kematian merupakan sebuah pintu. Semua manusia pasti melewati pintu kematian. Hadirin, semua manusia tanpa kecuali melewati 5 alam. Berapa? Yang pertama alam ruh, yang kedua alam rahim, yang ketiga alam dunia, yang keempat alam kubur, yang kelima alam akhirat. Yang pertama, kita ada di alam ruh. Jangan sotoy jadi orang tentang ruh, karena kata Allah manusia cuma diberikan ilmu sedikit. Anda silahkan lihat Bani Israil 85. Yas'alunaka 'anil ruh min amri rabbik wa ma utitum min ilmi illa qalil. Muhammad, kalau hamba bertanya kepada tentang jawab, ruh itu urusan Tuhanku. Manusia tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi kata Allah, kalau ada orang yang bertanya tentang jawab, itu urusan Tuhan. Manusia tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Diulang mau baru sotoy. Cenah kieu. Lamun orang baru meninggal ruhnya dina tapang. Banyak Mang Ojak. Seminggu meninggal pindah ke ruang tamu. Sebulan meninggal pindah ke kuburan. Banyak itu Kata siapa emang ketemu? Allah yang mengatakan manusia tidak diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Makanya nggak usah sok tahu tentang ruh. Dari alam ruh masuklah kita ke alam rahim. Di mana yang namanya alam rahim? Fal yang duril insanu mimma huliqa mimma indafi yahruju min baini sulbi wat tara'iq. Surat Tariq 567. Pikirkan oleh kalian, dari mana kalian berasal? Kalian berasal di dalam sulbi laki-laki, tulang dada perempuan yang hina. Punten. Makanya apa sih yang kita banggakan? Apa sih yang kita sombongkan? Tidak ada. Kata Allah, pikirkan oleh kalian, dari mana kalian berasal. Ternyata oleh Allah dijabarkan
Kalian berasal di tulang sumbi laki-laki, tulang dada perempuan yang hina pun. Suami istri berhubungan badan, dari kemaluan Anda keluar cairan lendir. Saya tanya, mau didiemin apa mau dicuci? Cuci. Dari situ kita berasal. Makanya Allah berfirman, pikirkan oleh kalian dari mana asal kalian. Jangan sombong, jangan belagu. Kalau belagu bukan jauh borju. Masya Allah. Kalian asalnya air yang terpancar, tulang sulbi laki-laki, tulang dada perempuan yang hina. Dari situ kita berasal. Anda silakan lihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa ja'alnahu nutfatan 'alaqah. Khalaqnal 'alaqata mudghah. Khalaqnal mudghata fa'asawnal idama lahma. Summa ansa'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu subhanahu. Kata Allah, telah aku jadikan manusia asalnya dari api yang berasal dari tanah. Ayah kita, ibu kita makan sayur-mayur tumbuh di tanah, makan umbi-umbian tumbuh di tanah, makan buah-buahan tumbuh di tanah, kacang-kacangan tumbuh di tanah, padi-padian tumbuh yang di tanah, dimakan ayah diantaranya jadi sperma, dimakan ibu diantaranya menjadi hidung telur. Anda silakan lihat Al-Hujurat 13. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Manusia diciptakan oleh Allah asalnya dari laki-laki perempuan. Nah, disimpan fi qararin makin, dalam rahim seorang perempuan yang kuat, yang kokoh, yang bersih, yang terawat, kata Allah. Asal kita dalam ayat ini dikatakan sarifati yang berasal dari tanah. Lalu dari nutfah, segumpal hanya cairan. Lalu segumpal daging yang separuh dibungkus dengan bertulang belulang. Jadilah makhluk yang berbentuk makhluk yang lain. Maha suci Allah sebaik-baik Maha Pencipta. Allah berfirman dalam ayat ini, asal kita yang pertama sarifati yang berasal dari tanah. Jadi nutfah disimpan dalam rahim seorang perempuan. Ketika sperma bertemu hidung telur oleh Allah, diberikan ruhul hayat, ruh kehidupan. Makanya hamil ngegedein ruhul hayat. Nah, lalu berproses dalam rahim seorang ibu selama 40 hari menuju pembentukan embrio, berubah menjadi segumpal darah. Kalau Anda keguguran 40 hari yang pertama hanya cairan. Fase yang kedua, kalau Anda keguguran segumpal darah, nageblek kayak agar-agar merah. Fase yang ketiga, kata Allah dalam ayat ini, berubah di segumpal daging. Kalau Anda keguguran bulan yang ketiga, sudah segumpal lagi kayak semut. Fase yang keempat, kata Allah, sebagian daging dijadikan tulang-tulang yang dibungkus dengan daging. Nah, 40, 160 hari. 5 bulan 10 hari ditiupkan ruh oleh Allah. Anda silahkan lihat as-sajdah ayat ini. Summa sawwa wa nafahu fihi min ruhi wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku sempurnakan janin dalam rahim seorang ibu. Aku berikan mata buat melihat. Aku berikan telinga buat mendengar. Aku berikan hati buat berpikir. Tapi sedikit yang bersyukur kepada aku. Inilah kita yang hadir di pesantren An-Nur wal Barakah ini, yang sedikit kata Allah yang bersyukur. Insya Allah semoga yang lain ikut menjadi banyak ingat kepada Allah. Insya Allah ini luar biasa. Ketika manusia ini dalam kandungan ibunya, kata Allah asalnya dari tanah. Makanya kenapa hidup dalam dunia sombong? Apa yang sombong? Anda silakan lihat surat Toha 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan, dalam tanah aku kembalikan, dari tanah suatu saat kalian aku bangkitkan. Allah
Allah berfirman dalam ayat ini, manusia diciptakan asalnya dari tanah, Sarifat, yang tadi di tanah. Hidup di atas tanah, mati dikubur, busuk dimakan cacing jadi tanah. Makanya aneh, puluhan juta biar pipinya glowing, dirawat, giliran mati, busuk dimakan cacing jadi tanah. Daripada duit banyak buat glowing mending buat rumah pesantren, bikin madrasah. Kata Allah asalnya dari tanah, hidup di atas tanah, mati busuk, balik lagi jadi tanah, dibangkitkan dari tanah, ditiup sekali sangkakala oleh sopir, yang hidup jadi mati, ditiup yang kedua, yang mati dibangkitkan, asalnya dari tanah, hidup di atas tanah, mati busuk dimakan tanah, dibangkitkan dari tanah. Aneh, lamun ayat jelema sombong asa aing panggelisna, la ilaha illallah. Berapa lama anak cantik? Usia 20, 25, 30, 40 cantik, 72 yang ini mau aja mas sombong. Bisa kenal ini mah butuh. Anda silahkan lihat surat Ar-Rum 54. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatan dhafan wa saibah yahluku ma yasha. Allah ciptakan manusia asalnya lemah, kuat, hebat, lemah, berubah dan berubah sesuai kehendak Allah. Kata Allah, kenapa sombong? Semua manusia lahir di dalam dia lemah. Ada nggak manusia yang lahir dalam dia langsung kuat? Ada nggak? Ada. Tahu nggak punya TV? Samson Betawi. Lahir kuat. Semua yang melawan Samson Betawi tahu. Musuhnya tidak suka. Mereka mencari cara mengalahkan Benyamin. Bagaimana? Disogok dengan tahta nggak mempan. Disogok dengan harta nggak mempan. Ternyata Samson Betawi disogok dengan wanita KO. Lihat di TV. Dia merasa bukan bahwa dia ini diuji oleh musuhnya. Dia senang aja sama cewek. Rahasianya ketika ceweknya nanya di mana kekuatannya, dia cerita di bulu ketek. Anda lihat di TV. Habis jalan-jalan jauh nyender di pohon, kena angin sepoi-sepoi belum sare, dicabut bulu keteknya, habis kekuatan. Kita bukan Benyamin, kita bukan Samson Betawi, tapi manusia biasa kata Allah yang lahir lemah, tidak bisa apa-apa. Kuat, hebat. Jangan sombong di atas, lemah kembali, berubah saya kenapa? Tadi Anda cantik, Anda tampan, usia 40, paling banter 45. 50 mulai menurun. Betul apa betul? Semua akan berubah dan berubah kata Allah. Hadirin, saya tanya Anda di rumah punya kaca enggak? Pura-pura aja sekarang kita ngaca. Yuk ngaca. Lihat rambut kita yang lagi muda, hitam legam, bergelombang, indah nian seperti bunga maya. Mulai usia 45, 50, apa yang terjadi dengan rambut Anda? Uban. Itu SMS dari Gusti Allah. Udah tua, jangan sombong. Tuh, rambut udah beruban. 5 ayat ubaran disambut. Kesadar, kesekolot. Sok maca deui tingali pipi. Baheula korkorak meuli herang glowing eta pipi. Nyamuk sorot. Kutu morosot. Kumila sorot. Ini 72 tahun tuh nyamuk pegangan. Kutu pegangan banyak tisu. Berubah nggak? Berubah. SMS Gusti Allah udah tua belum mikir nikmat dikurangi yang pipinya kenceng jadi kisut. Nah, panon baheula keur ngorak mah tuh di kejauhan. Oi, kaki hampir. Hatingali dekat tungtung gitu. Ini jangankan ditungtung jauh. Hareup-hareup beungeut ngucak teh. Nanya sama cucu. Yang ngomong sama nenek siapa? SM
dikirim melalui mata, baung, telinga. Lagi muda ada orang telepon, halo, ntar gue lagi sibuk, ntar gue telepon balik. Tidak perlu nanya siapa di seberang telepon. Nenek-nenek, jangankan di seberang telepon, berhadap-hadapan orang hanya ngomong BOLOT. Iya apa iya? SMS dikirim oleh Allah melalui telinga biar sadar. Udah lama masa hidup kalian. Coba gigi lagi muda, kuat gigi lagi muda, bikin rujak kedongdong, mangga mengkel, bangkuang, ketimun, kerau-kerau. Nenek-nenek boro-boro makan mangga mengkel, kayak mengkel sukro hiji ngagorolong. Ini SMS dari Gusti Allah biar sadar udah tua, nikmatnya mulai diambil, biar semakin merunduk, semakin banyak ibadah. Hadirin, mari kita batuk bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang usianya 60 tahun ke atas ngatung? Cuma beberapa orang. Aki-aki, bini-bini, kita batuk bersama-sama. 1, 2, 3. Trot diharap pret tukang disadak kabeh. Kenapa? Remnya udah belum benar. Jangan bercanda. Ini kata kenapa sombong dengan kecantikan? Kecantikan hanya sementara. Makanya jangan sombong karena kecantikan ketampanan pemberian Allah. Huwallazi khalaqakum. Anda lihat dalam Ali Imran ayat 6. Huwallazi khalaqakum min butuni ummahatikum. Dialah yang telah menciptakan kamu dalam rahim seorang ibu. Makanya kau sombong dengan cantik, jangan sombong dengan tampan pemberian Allah. Itulah kenapa yang dinilai oleh Allah bukan wajah kita, bukan bentuk tubuh kita, tapi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa sarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajah yang cantik jelita, yang tampan rupawan, bukan bentuk tubuh yang atlai, tapi hati kita. Diurang mah robanu ararani, ayo we kasawat. Ayo we lahirna biar cantik. Manusia mah kurang super dah. Sok tingali. Nu gendut hayang begang, nu begang hayang lintuh, nu hideung hayang bodas, nu bodas hayang hideung. Iya apa iya? Nu gara rendut lihat iklan di TV, ping bukan haping hiping, jeung kabusan we ucita. Yang kurus mana begang, oh itu masalah deui hawe berkat ibu kiai. Nu begang mana nu begang yang begang. Yang kurus cuma anak-anak. Yang kurus pengen gendut minum jamu empet tongseng. Perut nawe bungkul jeung pipina nu begitu. Sok tingali anu kulitna hideung hayang bararodas mareli obat pemutih namun cocok bodas muntah. Mana mulina anu KW 5 obat pemutih KW 5 neangan murah lain bule juga bujur monyet iya murah. Ih seuri pernah karagunan teh sok kakanang monyet ningali kaluhur eta monyet teh cabalik bujur teh bareng ka tiga anu pipi anu pemutih anu salah obatnya. Saya pernah ngomongin zaman saya bukan gitu, kunon ibu eta pipi menjiga tomat gitu. Eta cara nganggo obat pamutih kan cocok lain cocok beli nanu murah. Juga bujur monyet. Sok orang barat anu barude hayangan hideung kan. Maroe. Berjemur di kuteup, berjemur di pangaran make cawak pukul eta teh hayangan hideung. Jelemanya kurang syukur. Nu hideung hayang bodas, nu bodas hayang hideung, nu gendut buciteun hayang begang, nu begang hayang. Padahal kata Allah yang dinilai oleh Allah hati kita. Alhamdulillah di pondok pesantren An-Nur wal Barokah ini mencetak orang yang hatinya putih bersih insyaallah. Dan wajah-wajahnya cilik. Ini kan mencetak manusia-manusia yang bersih, yang suci. Dicetak di pesantren ini. Alhamdulillah kalian tidak salah pilih.
Bayangin, Anur wal Barokah, bercahaya, berkah. Kebaikan, nambah lagi kebaikan, nambah lagi kebaikan. Semoga semua alumni dari pesantren Anur wal Barokah ini benar-benar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari namanya sudah ini merupakan bagian dari hasil yang dicetak oleh mereka. Yang membuat pesantren ini berharap kader-kader yang diciptakan di sini benar-benar bercahaya, cahaya buat masyarakat mereka. Jadi kalian tamat dari sini, pulang ke kampung masing-masing, benar-benar jadi cahaya di kampung kalian. Mendapatkan keberkahan itu harapannya, makanya nenek pesan sama kalian biar pada benar nanti. Segera-gera itu saya di kosong. Kita senang ada di sini, alhamdulillah luar biasa. Karena apa? Saat ini kalau yang namanya pergaulan di luar banyak yang rusak, betul nggak? Dijaga, dimasukin ke pesantren, masya Allah, waktu kalian manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diajarkan oleh ustaz-ustazah mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Nenek berharap amalkan dalam hidup kalian sehari-hari, insya Allah hidup kalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat lagi sekarang. Begitu 5 bulan 10 hari ditiupkan oleh Allah ruhun nasuh manusia. Makanya ada orang yang syukuran tuh 4 bulan, ada orang yang syukuran tuh 7 bulan. Silahkan, dalam Islam tidak ada kewajiban. Itu mah silahkan saja berdoa. Cuman diurang malu banu aneh. Harusnya calon ayah, calon ibu yang baca Quran diurang malu banu aneh. Calon ayah, calon ibu tuh bisa baca Quran, surat Maryam, surat Yusuf, kata ngawe nggak membaca. Katanya kedah nama calon ayah, calon ibu yang baca surat Maryam, yang baca surat Yusuf, harapan. Kalau anak yang dikandung seorang laki-laki, tampan setampanan Yusuf, amin. Soleh sesoleh Nabi Yusuf. Kalau anak yang dikandung seorang anak perempuan, cantik secantik Siti Maryam, sabar sesabar Siti Maryam, itu harapannya. Makanya saya bilang tadi, harusnya calon ayah, calon ibulah yang membaca Al-Quran. Ya, ini harus. Nah, lalu setelah dari Nabi sempurna ditiupkan oleh Allah ruhun nasuh manusia. Saat itu dituliskan oleh Allah kodok dan kodar orang tadi di dalam rahim. Ulama pertama mengatakan catatan kodok kodar ini ditulis dalam budak. Makanya kalau orang ramal lihat rahimnya tidak. Ulama kedua mengatakan kodok dan kodar manusia ditulis dalam dada. Makanya suka ada peribahasa, ini dadaku, mana dadamu? Beda. Orang yang sehat makin menggeringan ngoyongko, tina dadana kacina, betul ya? Ulama yang ketiga mengatakan kodok kodar orang ditulis dari sana. Nah, makanya kalau orang lama dari garis tangan. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang ditulis oleh Allah? Yang pertama ajal, panjang apa pendek dulu. Yang kedua amal, yang ketiga rizki, yang keempat bahagia apa sengsara orang ini. Itu semua ditulis oleh Allah ketika bayi dalam rahim seorang ibu. Nah, dari sini lahirlah ke alam dunia, masuk alam yang ketiga. Saat ini kita masuk alam yang ketiga, alam dunia, di mana kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kebebasan. Silahkan mau jadi calon penghuni surga kah Anda, mau jadi calon penghuni neraka kah Anda. Saat ini kita oleh Allah diberikan kebebasan. Namun ketika Allah menciptakan kita manusia, menurunkan Rasulullah SAW sebagai rasulnya, sebagai Nabi besar Muhammad SAW, diturunkan oleh Allah panduan hidup. Mana panduannya? Anda lihat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Qur'an, petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Ini Quran. Maka di pesantren Anur wal Barokah selalu diajarkan tentang Al-Quran. Cuman punten,
Di masyarakat kita banyak yang salah kaprah pakai. Di urang mah lolobana Quran teh balapan hatam. Kan ditali-tali di kampung gitu. Atau alhamdulillah bulan Ramadan 3 kali hatam, tapi tengah tieuseuna. Alhamdulillah 2 kali hatam. Bagus. Baca huruf Al-Qur'an itu dapat pahala, tapi karena Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, Al-Qur'an tidak cukup dibaca. Al-Quran harus dibaca, terjemahnya apa, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya diamalkan dalam hidup. Nah ini ditadaburkan. Rasul bersabda, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun nabiyyin. Yang pakai payung tutup dong, ngalangin yang di belakang. Tidak adil. Yang kuning. Oke, kasihan yang belakang. Taraktu fikum amroini pun ternyata lan tadilu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatun nabiyyin. 2 perkara yang aku tinggalkan buat kalian, kalau kalian berpegang dengan 2 perkara, hidup kalian selamat dunia akhirat. Mana yang 2 perkara? Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini panduan kita. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini majlis taklim ngampar di mana-mana. Nah, di majlis taklim ajarkan tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam. Cuman punten, koreksi, jangan marah. Sesegerna di kampung-kampung majlis taklim kebanyakan cuma yasin, tahlil, gawi, arisan, seragam. Eta teh nama ilmu. Kan ngagaya seragam warna-warni. Nah, yang benar ngaji silakan yasin, tahlil, rawi, arisan. Jangan ada arisan di pengajian mah, di RW, di RT ada arisan. Belajar tafsir, fikih, hadis, tauhid. Kali ini ustaz-ustazah di pesantren-pesantren banyak di sini Pak. Jadi baru berguna. Unggal tas ngaji nama ilmu, aina ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tahlil. Jadi maksud saya, Quran bukan balapan hatam, mendingan sapoe 1 ayat 2 ayat kita daburkan, jadi kita bisa benar hidup. Kenapa? Ibadah yang diterima oleh Allah, ruh ibadah ada 2. Yang pertama ikhlas karena Allah, libtigo imardotillah. Yang kedua ruh ibadah itu ittiba, sesuai dengan yang Rasul ajarkan. Kenapa? Yang diberikan wahyu oleh Allah hanya Nabi dan Rasul. Rasul menyampaikannya kepada kita. Walaupun suami ibu namanya Wahyudi nggak dapat wahyu, benar nggak? Istrinya namanya Wahyudi dapat wahyu nggak? Rasul yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan sama kita. Makanya perbanyak oleh kita salawat. Man habba sayyi'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu banyak-banyak menyebut namanya. Nah, sekarang kita di alam yang ketiga, alam dunia, di mana Islam itu agama yang seimbang. Ya, man li dunya ka'annaka ta'insu abadan wa man li akhiratika ka'annaka tamutu. Beramal buat duniamu seolah-olah hidup selamanya, beramal buat akhiratmu seolah-olah kalian akan mati besok. Kalau kita tahu hidup selamanya terus cari duit, ternyata ibu sakit, pergi ke dokter. Kata dokter, ibu jam 2 siang besok mati. Saya tanya, ibu hayang keneh make wedak henteu? Hayang keneh make baju kuning, make baju hijau henteu? Saya ibadah. Makanya yang dipikirkan oleh kita antara dunia dan akhirat banyak kan akhirat. Anda silakan lihat Al-Qasas ayat 77. Wabtagi bima atakallahu daral akhirah. Wala tansana sibaka minad dunya wa asin kama asanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Tapi jangan melupakan urusan dunia. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jangan merusak bumi. Allah tidak suka dengan orang yang merusak. Dalam Al-Qasas 77 ada 4 poin. Yang pertama kata Allah, tuntutlah apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Yang kedua, jangan lupa urusan dunia. Apa maksudnya? Dunia ini hanya sementara, ada awal, ada akhir, ada lahir, ada mati. Betul apa betul? Kita lahir pasti mati.
Walaupun Anda bertahan tidak mau mati, pasti mati kata Allah. Makanya Allah menyampaikan, tuntutlah oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Poin yang kedua, jangan melupakan urusan dunia. Apa maksudnya? Lebih berat akhirat daripada dunia. Maksudnya, pekerjaan kita di alam dunia nilainya dibawa ke alam akhirat. Dunia ini menanam, akhirat ini memanen. Tuh. Makanya biar pada benar kerjaan rumah, misalnya nih mak-mak balanja, masak, nyuci, nyapu, ngepel, teriska, dimulai dengan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, niatkan litigo imardotilah, dapat nilai. Kerjaan di alam dunia selesai, capek, waktu habis, mati, masih dapat pahala. Berbeda kalau orang tidak dimulai dengan basmalah, tidak diakhiri dengan hamdalah, tidak niat libtiro imardotilah, capek, lemah, waktu habis, tapi di alam akhirat tidak mendapatkan apapun. Makanya hidup jangan hanya mikirin dunia. Anda lihat Hud ayat 15 ayat 16. Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kalau di antara kalian hidup hanya mencari dunia dan perhiasan-perhiasan dunia, aku berikan apa yang kalian minta dengan sempurna, sedikit pun tidak dirugikan. Kalau kita hidup di alam dunia hanya pengen pangkat, jabatan, kekuasaan, wibawa, pengen ketenaran, pengen kekayaan, pengen penghormatan. Kalau itu yang kalian minta, kata aku berikan semua yang kalian minta dengan sempurna, sedikit pun tidak akan dirugikan, janji Allah. Tapi kalau mati bagaimana? Anda lihat Hud 16. Ulaika laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka orang yang hanya minta di dunia, kata Allah, di akhirat tidak mendapat apa-apa kecuali api neraka. Apa yang mereka usahakan di alam dunia sia-sia karena minta balasannya di dunia. Nah, jadi setelah kita tahu seperti ini, hidup akan mati. Kalau minta dunia doang, dunia dikasih, akhirat nggak dapat apa-apa. Bagaimana? Anda silahkan lihat surat Luqman 22. Wa may yuslimu wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa wa ila Allahi aqibatul umur. Luqman 22. Kata Allah, barang siapa yang berserah diri kepada Allah dan mereka berbuat kebaikan, maka mereka sudah berpegang kepada buhul-buhul tali agama Allah. Insya Allah kita nih yang hadir di pesantren An-Nur wal Barokah ini, kita ini berserah diri hanya kepada Allah, melakukan kebaikan, perintah Allah dikerjakan, yang dilarang dihindari oleh kita. Kata Allah, kita sudah berpegang kepada buhul tali agama Allah, dan Allah akan menyelamatkan kita semua. Amin. Masya Allah, makanya jangan salah niat. Niat kita bukan hanya di dunia, tapi di alam akhirat. Tuntut oleh kalian apa yang Allah ajarkan tentang akhirat. Jangan lupa urusan dunia. Dunia ini hanya sementara. Rasul mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abis sabil. Jadikanlah hidup dalam dunia seorang-orang kalian merantau atau kalian lewat. Saya tanya, kalau kita lewat lama apa sebentar? Lewat. Kalau kita merantau pasti mudik. Saya merantau di Jakarta dari tahun 67, udah kuliah di Ciputat. Lebaran mudik, girang banget. Nenek-nenek, apalagi yang muda. Kita merantau di alam dunia akan mudik ke alam akhirat. Yang namanya mudik harus punya bekal. Betul apa betul? Sambil contoh orang Padang. Ada yang disebut dengan pulang basamo. Si Abdel tuh kan orang Padang. Pulang basamo bersama-sama. Mereka puluhan mobil konvoy sampai ke Padang. Kalau mereka bawa-bawaan tuh dari Jakarta, hadiah buat saudaranya, buat ponakannya, buat sepupunya, bawa hadiah, dibagi hadiah. Katanya, disambut gembira nggak orang sekampung? Disuguhin makan, diundang makan,
Begitu akan balik ke Jakarta, mereka bagi-bagi, nih bawa oleh-oleh, nih bawa oleh-oleh. Sekarang, kalau ada orang mudik boro-boro bawa oleh-oleh buat sekampung, mobil aja nggak bawa, cuma naik bus. Kira-kira orang sekampung ngundang dia makan nggak? Pulangnya dibawain oleh-oleh nggak? Makanya Rasul mengajarkan, jadikan hidup dalam dunia seperti orang yang lewat merantau atau orang yang dalam perjalanan. Kita lagi merantau nih. 1 hari di alam akhirat, 1000 tahun di alam dunia. Dunia mazraatul akhirah. Dunia ladang persenian akhirat. Dunia baik, akhirat baik. Dunia buruk, akhirat buruk. Kualitas kehidupan di alam akhirat tergantung kualitas kehidupan kita dalam dunia. Makanya sisa umur yang ada, yuk kita pakai di jalan yang Allah ridho. Di dunia masih ada kesempatan. Kenapa? Kita semua adalah sama calon mati. Sementara yang namanya mati tidak tahu kapan datangnya, betul nggak? Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Luqman 34. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Kita punya rencana. Besok mau ini. Allah punya rencana. Yang terjadi pasti rencananya Allah, betul? Contoh, tadi pagi kita mandi. Apa Anda bisa menjamin nanti sore mandi sendiri apa dimandiin sama yang mandiin mayat? Habis mandi kita pakai baju. Apa kita bisa menjamin baju ini dibuka sendiri atau digunting sama yang mandiin mayat? Kita keluar rumah, buka pintu, nutup pintu, keluar rumah. Apa bisa menjamin nanti sore pulang ke rumah, buka pintu sendiri, nutup pintu sendiri, apa digotong sama yang menangiin mayat? Kita tidak bisa menjamin. Contoh, pertama kita meninggal, ya Allah tadi ngaji banyak, tadi ketemu di warung ngobrol, udah meninggal aja, tuh buktinya. Tidak ada yang tahu di bumi mana mereka mati, tidak ada yang tahu. Kita semua sama tidak tahu mati kita di mana, apa di kampung sini, apa di kampung orang. Saya punya tetangga namanya Pak Budi. Pak Budi pulang ke kampung halamannya, dia yang setir, istrinya, anaknya 3. Begitu pulang ke Jawa, hari raya istrinya telepon nangis-nangis, bahwa suaminya meninggal dunia di Jawa. Ada yang bilang, Pak Budi mah nganterin nyawa ke Jawa. Emang Israel udah nungguin di sana. Coba kalau kita tahu mau mati, nggak usah pulang ke Jawa. Gitu. Jadi, wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Makanya kalau kita berdoa sama Allah, minta yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Kenapa? Anda lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'an taqahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci boleh jadi baik buat kalian. Sesuatu yang kamu sangat mencintai, menyukainya boleh jadi buruk buat kalian. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Nah, dari dunia kita apa kamu? Masuk dalam sakaratul maut, hati-hati. Para ulama mengatakan kalau orang sakaratul maut ibarat naik ke bukit gunung yang tinggi, curam, panas terik, banyak onak duri, banyak binatang yang menakutkan. Makanya ngos-ngosan orang sakaratul maut sampai keringat dingin macam-macam. Ada yang meninggalnya mudah, ada yang susah, ada yang 2 hari 2 malam sakaratul maut terus sudah meninggal. Kembali kepada bagaimana mereka beribadah kepada Allah. Habis sakaratul maut itu masya Allah mereka masuk ke alam kubur, meninggal dunia. Nih yang namanya Pak Mahfud, Ibu Momo, Bapak Hidayat, Ibu Entin dan keluarga yang sudah meninggal dunia, ini sudah ada di alam kubur, alam penantian. Berapa lama? Tergantung kapan kiamat datang. Kita pasti akan masuk ke alam kubur ini.
Terang gelapnya tergantung amalan kita. Makanya wasin kama asron ilaih. Berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Kita lihat diri kita. Berapa banyak sih ibadah kita? Sedikit. Sholat aja berapa menit? Zikir berapa banyak? Hari semalam 24 jam. Berapa jam yang dipakai ibadah? Berapa jam yang dipakai dunia? Tapi Allah berbuat baik kepada kita, diberikan nikmat oleh Allah buat kita. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha innal insana ladzalumun kafar. Ibrahim 34. Kalau kalian menghitung nikmat Allah maka akan terhitung jumlahnya, tapi manusia zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Apa yang kurang nikmat Allah? Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, hidung bisa mencium, tangan bisa digerakkan, kaki bisa melangkah. Betul apa betul? Syukur kita mana? Apakah semua elemen kehidupan yang Allah berikan dipakai dengan Allah ridho apa enggak? Oh, makanya punten. Saya harus menyampaikan Al-A'raf 109. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Laku jadikan bahan bakar api neraka. Siapa? Jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Ada 3 kelompok. Jangan-jangan kita termasuk di dalamnya. 1. Mereka aku berikan hati, hatinya tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. 2. Mereka aku berikan mata, matanya tidak dipakai melihat ayat Allah yang tersirat dalam Al-Quran, yang tersirat di alam dunia. 3. Mereka diberikan telinga, telinganya tidak dipakai dengan ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang bodoh dan merugi. Hadirin, siapa yang pengen masuk neraka? Ngacung! Siapa yang pengen masuk surga? Semuanya. Ngacung mah ngacung, kelakuan. Kita balik ayat ini. Karena kata Allah tandanya 3. Atau hadirin, apakah Anda punya hati? Apakah hati Anda bisa berpikir? Jawab dengan jujur pertanyaan saya. Apakah hati yang bisa berpikir lebih banyak memikirkan kekuasaan Allah atau lebih banyak mikirin kebutuhan pribadi? Jawab. Kebutuhan pribadi. Neraka. Kan kata gue, kata Allah kita dengan pintu. 2. Anda punya mata? Bisa melihat? Jawab dengan jujur. Apakah mata yang bisa melihat lebih banyak melihat ayat yang tersurat dalam Al-Quran, ayat yang tersurat dalam dunia, atau lebih senang nonton TV dan nonton HP? Jawab dengan jujur. Ya, neraka kata Allah, gue menyempin dua. So, baca Quran mah kakara 2 lembar geus kembang. Nurutan dari sarewe dari ayatnya lu nonton Quran. Sok nonton TV sinetron mak-mak ya. Apalagi drakor 2 jam bersambung. Berarti hayang kene. Iya Pak ye. Siapa yang datang nyengir mikir ada ke surga. Sok Bu, baca Quran salamar 2 lembar geus mencitanya. Nonton HP, mau ngagosip, komentar tentang batur, masih asa aing pang benerna tidak heueus ya. Netizen maha benar, hayu nyalah-nyalahkeun batur. Hayu we nasehatan batur bagaimana nek teu ieu. Iya apa ieu? Aya nu kitu di dieu. Tanya ustaz, tanya kiai. Berderangkeun di majelis taklim, di madrasah, di masjid. Ibu-ibu Mahmud, mama-mama muda lain ngadengekeun ustaz ngaji, hayu we. Hayu nyamuk ya teh. Dulu aing teh dihargaan. Tanya. Nyata. Asa beuneu. Kunaon atuh pakai teh HP? Dia saya ini lahir tahun 50. Semoga HP ge hirup aing. Biasa. Ayeuna mah loba nu aneh Pak Ustaz. Ini kemana-mana HP tinggalan, nggak belaan, mere ojek, double harga ojek, hayang HP dibawa. Ari ngaji Quran tinggalan, balik lagi ke mana? Kopi. Betul, narasi.
Aneh, so di masjid haram bersolat HP gitu. Nyai. Di masjid Nabawi HP di bawah lain pareman asukeun dina dompet dina tas. Sare jeung salaki HP di bawah. Cek salaki dina tas. Istri saya kalau mau tidur berbinar-binar wajahnya bercahaya. Rek aing saya HP. Sare dibawa jeung salaki. Udang lain buru-buru ke kamar mandi HP lagi tempo. Ke kamar mandi dibawa. Mandi dibawa. WC dibawa. Nyebur di WC syukurin. Saya mah lain ulah ibu boga HP senteh teuing duit ibu nu digeun. Ngan mikir make otak yang di atas. Lamun ibu ngageugeuk wae HP ira harek maca Quran maneh. Iya, siap Cenah, gitu tuh. dina HP ge aya Quran saya nanya. Udah beda. Dina HP aya Quran. Lilaan maca Quran dina HP, lilaan nonton gosip jawab. Tahu kan kata duit itu. So, memang manfaatnya ada. Bisa si hello sama saudara, silaturahim, selamat hari raya, minta maaf boleh. Nanya resep boleh. Tapi banyak mudaratnya kalau kita tidak bisa memilah dan memilih, bisa-bisa celaka gara-gara HP. Betul Bu? Tuh. Makanya Rasul mengukur yang namanya lidah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan harian, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, diam loh. Dua pilihan, ngomong baik kalau nggak diam. Dulu mulut, sekarang dari kemari. Dikatakan mulutmu harimaumu, gara-gara mulut bisa ditabokin orang, betul? Gara-gara mulut bisa di PHK, gara-gara mulut bisa dipenjara, gara-gara mulut bisa dibunuh orang. Hati-hati loh, jangan sampai kita melakukan ini. Contoh peso, ibu terang peso itu bermanfaat nggak? Bermanfaat, ngupas bawang, ngupas cabai, ngupas tomat, motongin mangga dan seterusnya. Kalau peso dipakai membunuh orang, nusuk orang, yang salah pesonya apa orangnya? Sama HP. Makanya ada undang-undang ITE. Hina batu, gara-gara HP masih gara-gara HP saling jotos, gara-gara HP berebut cewek, gara-gara HP. Tuh baru aneh. Bugut lah karada jadi heran di HP. Hari kakangnya gini gitu beda. Itu pembohongan publik tahu. Gus atau mereka ketemu cewek meni herang, meni geus kawanti-wanti endah amina-amina. Janjian hari kakangnya gini. Masya Allah, kalau ini diusir, Gus kieu mah kieu we atuh. Biasa panggerisna. Dijai banget nih, biasa aja kalau Bu. Yang ketiga kata Allah, mereka aku berikan telinga. Hadirin, Anda punya telinga? Bisa mendengar? Jawab dengan jujur. Telinga Anda lebih suka dengerin ceramah agama, siraman rohani, lantunan Al-Quran, lantunan azan, atau telinga Anda lebih suka dengerin GOSIP? Mana yang disukai telinga Anda? Ngaji mah Ustaz ceramah ku sajam karangkeul suku sok ari gosip paman. Makanya di TV acara gosip itu ratingnya tinggi. Kenapa? Yang ahli ngaji, yang yasin tahlil apal, yang main ketunungan hobi karena gosip. Anda tahu, setiap TV dipencet di pusat itu tak, jadi ketahuan rating TV ini jam sekian. Acara anu yang baik-baik ratingnya naik, share-nya naik, acara gosip kebanyakan karena ibu-ibu yang ngerti agama kayak nonton gosip. Mari asa pangnyaona wawuh henteu kakang getara ikut komentar. Dulu aja sia. Serbaleuh. Aya nu kitu. Mana jelema ngacung. Tong kitu bertanggung jawab di hadapan Allah.
Makanya Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bani Israil 36. Jangan berbicara yang kamu tidak tahu tentang ilmunya, karena pendengaran, penglihatan, hati semua dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bu, ayeuna mah ngarep cebrek ngomong ngadongeng ngawadul ngadibru sagala diomongkeun. Akan datang suatu saat mulut dikunci. Ayat ini sangat apal karena Anda apal Yasin. Yasin 65. Al yauma nahtimu ala Abaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. artinya Tahu. akan datang suatu hari mulut dikunci, tangan yang jadi tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi apa yang mereka kerjakan dulu. Kenapa mulut dikunci? Kebanyakan ngadebrul ngabadul wae. Tangan yang bicara dipakai nyumbang fakir, nyumbang yatim, fakir miskin, nyumbang madrasah, nyumbang musola, nyumbang tangan bicara. Kaki bicara jadi saksi kemana dia diajak salah. Tuh. Mumpung hidup manfaatkan sebaik-baiknya karena akan datang kematian. Jangan kematian ditakuti, jangan dihindari, jangan disongsong. Kematian pasti datang. Tapi bagaimana persiapkan hidup kita sebelum datangnya kematian di jalan yang Allah ridho. Anda lihat Al-Hasyr 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Tiap individu nggak kelompok. Tiap individu mempersiapkan dirinya apa yang akan dia bawa pulang besok. Persiapkan nih oleh kita mau dibawa pulang mati, nanti rumah nggak dibawa, suami ganteng nggak dibawa, istri cantik nggak dibawa, mobil nggak dibawa, gelang nggak dibawa. Persiapkan amalan kita buat dibawa pulang besok. Kita pasti mati. Orang yang cerdas, Rasul mengatakan orang yang banyak mengingat kematian. Makanya dalam ibadah istiqomah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ali Imran 102. Hai orang yang beriman bertakwa kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya takwa, jangan mati kecuali dalam beragama Islam. Senang susah ibadah, bahagia sengsara ibadah, punya duit punya duit ibadah, sakit sehat ibadah, sampai datang kematian tetap istiqomah ibadah. Begitu kata Allah. Persiapkan, karena kita bakal mati. Bagaimana dengan kematian? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah 8. Katakan Muhammad, kematian pasti datang menghampiri kamu. Kalau kamu sudah mati, dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dikembalikan kepada kalian apapun yang pernah kalian lakukan di alam dunia. Tuh kata Allah. Katakan sama semua umat Muhammad, kematian akan datang. Berani nggak berani, mau nggak mau, pasti mati. Makanya persiapkan sebelum datangnya kematian, biar kita punya bekal. Kalau sudah mati, dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dikembalikan kepada kita apapun yang pernah kita lakukan di alam dunia saat ini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal kebaikan sekecil bagaimanapun akan dibalas dengan amal kebaikan. Keburukan sekecil apapun dibalas dengan keburukan. Yuk, hilangkan keburukan, kerjakan kebaikan. Fastabiqul khairat. Apalagi sekarang sehabis bulan Ramadan, sebulan suci. Rasul mengatakan kita ini kayak bayi yang baru lahir. Sahur Ramadan, sahurun katakallahu alaikum siyamahu wa sanantulakum qiyamahu. Faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban farajamil dhurubihi kayaumil waladatuhu.
Bulan Ramadan, bulan di mana Allah mewajibkan kepada kita puasa di siang hari. Dan aku, kata Rasulullah, mensyariatkan ibadah pada malam harinya. Barang siapa yang siang berpuasa, malam dengan ibadah, taraweh, tahajud, tadarus Al-Quran, zikir, wirid, dan sebagainya, maka keluarlah orang tadi dari semua dosa yang pernah dia lakukan, sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Kalau benar puasa kita, taraweh kita, tahajud kita, Rasul mengatakan saat ini habis Ramadan kita kayak bayi. Kenapa? Bayi mah lucu seumur umur. Iya apa iya? Rek lintuh, rek begang lucu, rek hidung, rek bodas lucu, rek sipit, rek belok lucu, rek gondrong rambut, rek ibis lucu bayi mah ini. Siapa nama kamu? Geus kamu aneh-aneh orang wanita. Udah bisa apa? Tuh bayi. Coba kan nenek-nenek, udah bisa apa mual ayah? Gak mundur sekali. Tapi bayi mah lucu. Bapak-bapak muda, lo banu aneh kan kali. Bapak-bapak muda mah pohon kali ini. Balik di kantor, taruh motor, buka helm, buka jaket, cuci tangan, digendong ke bayi ditimang. Anak siapa? Anak siapa? Anak mana? Mohon kok. Iya kan? Saking lucunya baik, mual ayah kan ini nenek siapa? Nenek siapa? Wah. Makanya kayak bayi sekarang. Bu, boleh nggak nawar tentang kematian? Boleh. Tapi dikabul oleh Allah belum tentu. Anda lihat jawabannya surat Yunus 49, likulli ummatin ajal. Faida ja'ajal hiruna sa'atan oleh taqimun. Setiap umat pasti bertemu dengan ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Bu, nawar baik di lemah madak. Orang yang belum dikawini nawar, ya Allah jangan mati kalau belum dikawini. Win dikawinkan, pas dikawinkan baik untuk nawar. Nawar deh, ya Allah jangan mati lamun can boga anak. Beranak, tanya bekas beranak baik maut mah. Nawar deh, ya Allah jangan mati kalau anak belum gede SD, SMP, SMA gede tak udah. Tanya no anaknya SMA baik mati mah. Nawar deh, ya Allah jangan mati mun anak can kuliah. Mun anak can sarjana, anak mesti wisuda. Nawar deh, ya Allah jangan mati kalau anak belum bekerja. Anaknya udah kerja, katakan nawar deh, ya Allah jangan mati mun anak can dikawinkeun. Mun ibu tas kawinkeun anak baik mati. Henteu nawar deh, ya Allah kau matinya namun saya can boga incu. Saha nu geus boga incu ngacung. Baik ayeuna mati. Nawar deh. Ya Allah jangan mati kalau anak belum cucunya banyak. Apa dikasih oleh Allah belum tentu sok pernah. Tapi kematian tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Makanya persiapkan sebelum datangnya kematian di jalan yang Allah ridho, biar kita punya bekal untuk hidup di alam akhirat kita nanti. Amin. Nih keluarga kita sudah meninggal dunia. Bapak Mahfud, Ibu Momo, Bapak Hidayat, Ibu Entin, dan semua keluarga kita udah pada meninggal dunia. Kita pun pasti akan meninggal. Karena kita tahu, apalagi musim corona kemarin, yang muda mati, yang tua mati. Bukan karena tua, kalau belum saatnya mati, walaupun sakit kagak mati. Yang muda, kalau saatnya mati, mati. Betul Bu? Yuk, sebelum datangnya kematian, persiapkan amal yang kita bawa mati. Harus semuanya akan kita bawa kecuali amal. Harta, kekayaan, keluarga nggak ikut mati kecuali amal kita. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 9. Dikatakan akan datang suatu hari di mana harta kekayaan anak turunan la yanfa illa man atallah biqalbin salim. Akan datang suatu hari harta kekayaan anak turunan nggak bermanfaat kecuali orang yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Semoga kita semua termasuk yang memiliki qalbun salim, sehingga kalau mati diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau saya ngomong terus tidak ada. Ada pertanyaan enggak? Ya. Kata Ustadz Farid, gelar sorban sambil tanya jawab untuk Ponpes An-Nur wal Barakah. Mangga panitia silahkan bergerak
panitia bergerak sambil tanya jawab. Mangga Kak. Baik. Silakan yang mau Mangga nanya ajukan petugas. tangan. Tuh itu tuh. Ya, silakan. Mangga petugas. Mangga naon we? Nganggo sorban mangga, nganggo kotak mangga, nganggo kresek mangga, teu langkung. Sok, mangga. Ngadeg Bu, ngadeg. Sok nak ditaruhkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Mas. Iya dong. Hoyong dijelaskeun naon ari ngaran nusud. Sareng kedah kumaha nu janten istri supados jauh tina nusud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda silahkan lihat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. As-solihatu qanitatun hafidatun bima hafidallah. Wallati tahafuna nusuzahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Bila kata Allah, laki-laki kepala keluarga. Allah melebihkan yang laki-laki daripada perempuan. Para suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Baik, mama dengerin saya. Kata Allah, para suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Di kita mah banyak perempuan yang tidak ngerti ayat ini. Gaji suami diambil, insentif diambil, SPG diambil, uang transport diambil, uang naon segala diambil. Salah. Kata Allah, sebagian rezeki suami karena suami punya kewajiban. Mana kewajiban suami? Anda lihat Al-Baqarah 19. Yas'alunaka ma'adha yunfikun kul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabun wal yatama wal masakin wa bisabil. Nafkah yang terbaik diberikan kepada orang tua dari yang nyari keluarga dekat, keluarga jauh, anak yatim, fakir miskin, ibu sani. Makanya istri jangan serakah. Kata Allah, perempuan yang solihah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun tidak ada. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, kalau kalian takut bisikan berbuat nusut, naon can nusut teh, can ibu teh. Nusut teh ngalawan suami ketika ada ijab kabul dari wali pihak perempuan. Kekuasaan seorang perempuan berpindah kepada suaminya atau wali perempuan. Saya nikahkan anak saya namanya Anu binti Anu, masih sekian tunai dikedet. Kata suami, saya terima nikahnya Anu binti Anu, mas kawin sekian tunai, berpindah kekuasaan ayah kepada suaminya. Ini detik itu. Kewajiban ngasih nafkah berpindah sama suami, ngasih pakaian, ngasih makan berpindah sama suami. Makanya kata Allah, perempuan yang solihah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, baik suaminya ada maupun tidak. Kalau kalian takut isi kalian berbuat nusut ngelawan sama suami, diajak pindah ke daikin. Enggak rumah mah beunghar, keren, bewah, rumah salaki mah butut, masih butut, ge resiko kawin jeung jelema eta. Kudu daek dibawa ka manapeun. Nah, lamun ngalawan nusut, suami ngatur dirinya pakai jilbab, alah saya mah rambutnya indah tergerai, ngalawan teu daek pakai jilbab, eta teh nusut. Nih si istri ngelawan sama mitoha, eta teh nusut. Karena wajib hormat sama orang tua pasangan Anda. Mereka mengizinkan anaknya menikah dengan Anda, bersyukur punya suami dirikan daripada orang tuanya. Nusut melawan dengan keinginan suami, yang suami sesuai aturan agama, itu namanya nusut. Wallati tahafuna nusuzahunna. Hei para suami, kalau kalian takut bisikan berbuat nusut, tiga yang suami lakukan. Satu, nasihati. Kalau nggak mempan, pisah ranjang. Pisah ranjang nggak mempan, kata Allah boleh dipukul.
namun memukul di sini bukan menyakiti istri, mendidik istri, bahwa yang kamu lakukan Allah tidak suka, tidak sesuai aturan agama. Lain tak salah kalaunan mun kudu pakai pipi. Gitu. Nah, salah ini atau sabok aing salah ya. Aing besar itu malawan. Yang tadi. Jadi sabokna ku pipi dengan penuh kasih sayang. Gitu. Jadi itulah arti nusut. Nusut teh ngalawan ka suami, padahal suami memerintahkan sesuai aturan agama. Ternyata ngalawan wae tah geus dicabokeun, geus dipukul aweuna, boleh diceraiin. Ganti sama yang eling. Boga pamajikan korek kami toha, boga pamajikan galak kami toha. Mun aing boga minat kitu langsung ganti sama yang bagus ya tadi. Begini gitu loh kan AGR. Jadi kata Allah yang namanya istri suci istri ngalawan kasuari, nasehatin, pisah ranjang, boleh dipukul, boleh diganti dengan yang lain. Lamun tersadar-sadar tah geus diikuti nu poin. Oke. Nomor berikut. Tuh, yang belakang. Sok Masih kan bu. alungkeun we atuh ami teh paling gede benjol ngeureun. Gila gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Resti Rohimah. Perkenalkan nama saya Dede Rosida. Naon? Gini ya Mak, curhat dong Mak. Iya dong cek. Seperti yang salah satu dalam menyempurnakan ibadah yaitu ibadah haji kepada orang yang mampu, tetapi uang yang dipakainya itu hasil dari bank yang ada bunganya. Nah, bagaimana itu hukumnya, hukum haji tersebut? Walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a sabila. Allah mewajibkan haji bagi yang mampu, yang istata'a, yang sanggup melaksanakannya. Digunanya. Kalau uangnya minjem dari bank konvensional, Bu, minjemnya dari bank syariat dong. Tidak. Jadi aman, betul nggak? Gitu. Jadi kalau ibu tidak yakin dengan bank konvensional, khawatir dengan bunganya, berpindahlah ke bank syariah. Halal ya Bu. Karena walau bagaimanapun haji itu kewajiban. Mungkin kalau berangkat blok sekaligus, kalau yang reguler sabaratus 38 juta ya. Kalau ibu yang ambil yang plus semi plus 100-an, yang eksklusif itu 170 sampai 500 juta satu orangnya. Tapi kalau ibu 500 juta 10 hari langsung berangkat gitu. Silahkan, daripada anda ragu-ragu, karena Islam innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas. Silahkan, mana yang anda yakini, bank konvensional anda ragu, silahkan berpindah ke bank syariah. Mudah-mudahan tinggal pindah. Itu silahkan diperbolehkan. Karena kata Allah istata'a bagi yang mampu. Istata'a terbagi dua. Yang pertama mampu dengan sendirinya, yang kedua mampu dengan bantuan orang lain. Mampu dengan sendiri banyak, badan sehat, duit ada, negara yang tuju aman, kendaraan aman, keluarga yang ditinggal aman. Selama kita di sana aman sampai pulang ke rumah. Ini mampu dengan sendirinya. Rasul mengatakan ta'ajjalil hajj fa inna hadakum la yadri ma yaridulahu. Setelah kamu tunaikan ibadah haji, tidak ada seorang pun yang tahu akan ada alangan yang merintangi. Kalau duit sudah ada, berangkat, yakin diganti oleh Allah ongkos. Yang kedua, istata'a dengan bantuan orang lain, itu bagi dua. Orang ini lagi hidupnya kaya, benghar, cukup buat haji, sampai mati tidak juga haji, maka ahli warisnya wajib hukumnya membadalkan haji, ongkosnya diambil dari peninggalan orang meninggal. Hukumnya wajib. Dua. Orang ini
hidup keneh benghar ini kaloba yang haji nang geringan oyong kode boro-boro ka Mekah unggal poe ka puskesmas we dan duitnya aya nu kitu ya wajib haji maka dibadalkan sama orang lain ongkosnya yang ngongkosin dari A sampai Z atas nama orang tadi namanya badal haji. 3. Orang ini lagi hidupnya kagak mampu, cuman anak mantunya mampu dan orang baik, orang soleh, maka dibadalkan haji orang tuanya ini tidak wajib, tapi anak mantunya anak soleh dan anak yang soleha. Nah, yang namanya ini dengan bantuan orang lain syaratnya 2. Yang pertama dalam 1 tahun hanya menghajikan 1 orang. Syaratnya yang kedua, orang yang membatalkan haji harus orang yang sudah haji. Orang yang belum haji tidak sah membatalkan haji. Rata-rata saat ini badal haji itu $1.000, 14 juta. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan abdi Rijal di Jerman. Mangga. Jeroan Manonjaya. Curhat dong mama. Iya dong Jerman. Insyaallah abdi maksud bade umroh mudah-mudahan biasa sarembang parit. Ya, Pertalasanana kami misalkan sepuh abdi tos teu aya nah misil sawabna kabagean pikeun janten sepuh abdi sakitu kana mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Anda berangkat umroh. Umroh buat diri kita. Ya, buat diri kita sendiri dulu umroh. Dari mulai Anda kalau langsung Anda ke Mekah dari Jeddah. Itu sudah niat, sudah pakai pakaian ihram, ya. Kemudian jaga muharramat yang 11. Anda umroh buat diri sendiri, selesai. Udah Anda tahalul, udah selesai, udah digunting rambut. Pulang deh ke rumah. Besok Anda pergi ke Tan'im atau Anda pergi kemana aja, silahkan. Untuk niat lagi umroh buat ayah saya. Nah, ngambil mikot atau di Jakrona. Itu ongkosnya kalau naik angkot kita sewa deh 10 orang. Cuman seorang 5 real kan, 7 real paling mahal gina. Kan 15 orang tuh naik angkot, muncul ulangan di mikrolet. Kalau Anda laki-laki mah sapoe 2 kali umroh bisa, siang bisa, malam bisa. Deket ke Jarona Katantin. Ayeuna umroh buat emak. Besok umroh buat bapak. Besok umroh buat tua yang sahabat niatkan. Boleh. Tapi yang pertama buat diri kita. Tidak boleh membatalkan umroh buat orang lain kalau diri kita belum umroh. Jadi sebetulnya kalau umroh yang biasa mah sekali jalan itu di Mekah 5 hari bisa 10 kali umroh kan. Siang umroh, malam umroh, bolak-balik weh. Makanan mah di mana ge loba ngampar profesi. Beungpeung di ditu manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Cuma kalau ikut travel biasa 2 kali ya. Pas datang sama pas mau pulang. Kenapa kalian masih gagah, masih muda-muda tidak memanfaatkan waktu? Makanya mama selalu bilang sama jamaah, kalian masih muda berangkat umroh. Buat siapa? Buat orang tua, buat ibu, bapak, buat nenek, kakek, silakan. Lebih banyak kita mengerjakan, lebih banyak pahala, apalagi membadalkan orang tua jadi anak soleh dan anak yang solihah yang pahalanya mengalir walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Oke, Jerman. Maka yang lain silakan. Mangga, sok. Mangga, mana tali baiknya? Silakan. Mangga. Saya tos pinter sadayana. Saya maklum pesantren gitu loh. Kan barokah. Udah pinter semua? Mangga, sok. Cina kok udah nggak dirantai? Oke, takut. Ih, Bu, punten ya. Boleh jadi ada yang bilang selama ini Mama Dedeh galak, Mama Dedeh judes, berpikir. Semua orang punya background masing-masing. Saya kenal ngomong tarik,
saur hirup tini orokeun bapak saya teh bogain heler dua kan terang heler giringan pare ieu giringan pare ieu bapak saya imahna di dieu giringan pare boga giringan pare teh dua jadi mun ngomong lalaunan naon kitu di keluarga saya mah ngomong laun lantaran bersaing dengan heler. Jadi jangan anda bilang mama dede mah galak jelas lain. Mulutnya ngungkul mau galak mah hati saya lembut selembut terigu. Jadi jangan anda bilang saya galak serius tidak. Tapi tentang hukum harus jelas halal haram. Baik, ayat dari nomor naik sok mana ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, saya mau nanya, kalau orang hamil itu kan banyak pantangan, banyak kemauan. Terus orang tua zaman sekarang kan suka Banyak pantangan naon di antara kayak kalau jangan keluar malam-malam, jangan duduk di depan pintu, jangan apa. Terus suka ada yang nyuruh jangan lupa kalau kemana-mana bawa bawang putih sama ngarang eta nu ngomongna tong diupna pantok pantena leutik jelema liwat hese tong kaluar ti peuting tah bisi teu katempo jalan bisi labuh landak na teu aya dina agama mah kitu lamun ka mana-mana tah make paniti kitu juri sieun paniti henteu sok eta ayat kursi eta teh ngarang tahayul bohong eueuh kolot baheula kolot ayeuna ge henteu make ieu we ya tah di otak ari ka mana-mana make palitin make teh sulapit kunalan bisa namu labu ibu labu nu teu ka dieu kan ngomong diri minta perlindungan maka Gusti Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim lain make paniti teu lamun penting keluar kana sangkakala cenah kitu henteu teu aya babacaan we kitu. tapi man ada yang bilang gini kan kita harus percaya sama jin jadi niatin aja buat obat katanya gitu. Eta ngomongna bodoh tanya sama Ustaz. Ya, kupinter. Dari kal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya dengan yang gaib, Allah gaib, malaikat gaib, surga gaib, neraka gaib, jin ege gaib, gitu maksud nama. Lain percaya ka jin, lain percaya ka nu gaib. Di antara jin teu katempo kurang, yakin jin teh aya, nanti bungkeulkan juga orang kitu. Lain percaya ka jin, misiun ka jin. Di dunia lain dimensinya berbeda anak kita, gitu. Dan kan jadi ucap ulah percaya eta teh ngomong gitu teh ngartiin lebih baik bertanya sama ahlinya tuh dina kiceupna ge beda sorbana kecinya tanya ke drama awam da teu ngartiin manehna oge gitu kalau bertanya sama ahlinya wek aya nu mau kaburubut goyang disadakan geuleuh sih tong diuk dina sapu loba anakna lain sapu teh indukna loba gitu. Nama sing ngape hidup dina sapu ge ai teu boga anak nanggur we teu boga anak. Eta teh tahayul ece ya. Yang dikatakan beriman dengan yang gaib di antara yang gaib itu adalah jin teu katingali bungkeulkeunna jiga urang. Yakin jin teh aya tapi di dimensi yang lain. Jelas Bu? Makanya ngaji. Nah, itu dia. Ini mungkin guru ngajinya ngahri. Makanya dari awal Mama bilang nyari ahli tafsir, ahli fikih, ahli tauhid, ahli hadis, mereka menerangkannya pas sesuai dengan apa yang Allah ajarkan dengan Al-Quran yang Rasul ajarkan dengan sunnahnya. Insya Allah kita nyala bidang, terang nyala bidang. Nah itu tetap mirel agama yang benar, Quran dan sunnah Rasul. Ada yang lain terakhir udah masar. Setelah yang hamil, ada yang menghamili barangkali. So, bangga. Ini penduduk tangga. Habis. Baik hari sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon satu Al-Fatihah khusus
buat almarhum Bapak Mahfud, Bapak Hidayat, Ibu Momoh dan Ibu Entin, semoga diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya, diampuni semua dosanya, didatangkan kuburnya, jadikan surga tempat tinggalnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin, saya banyak kiai, banyak ustadz, tidak layak kalau saya sebagai seorang perempuan nenek-nenek berdoa, maka doa dipimpin oleh kiai haji. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala wa kulli sahabat wa sallim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa syakirin, hamdan wa tanaimin, hamdan yu'ti bi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna wa auladina wa talamdina wa tayyidina fa'man nabiyyin wa iqbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma jal hadal mahad mahadan barakan wa yadan masrak hadiyan mahdiyan nabiyan limami ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha qadiyun syai'in qadara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nasalukal ijabah wal barakah wa salamah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.